Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Selasa ini kita masih dipertemukan dalam pertemuan pelajaran matematika. Kemarin kita telah membahas tentang penjumlahan bilangan bulat ya. Terakhir kemarin penjumlahan bilangan bulat, yang mana penjumlahan bilangan bulat ya kita bagi menjadi dua macam cara ya. Yang pertama, ketika kita ulang lagi ya, ketika angkanya itu sama jenis, maka dilihat tandanya, misalkan sama jenis, sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Misalkan negatif 9 ditambah negatif 18. Nah, ini kan sama jenis, sama-sama negatif ya. Sama-sama negatif. Ini bacanya negatif 9 ditambah negatif 18. Sama-sama negatif, maka yang kita lakukan adalah tandanya pasti sama. Ini negatif, ini negatif, ini negatif. Kemudian tinggal angkanya dijumlahkan. 18 ditambah 9 sama dengan 27. Ya. Nah, kemudian yang sama jenis lagi, misalkan positif dengan positif, 9 ditambah 18. 9 ditambah 18 hasilnya, ini kan 9 positif, 18 positif, maka hasilnya positif. Positif berapa? Positif 27. Ya, jadi kalau sama jenis, kalian lihat tandanya. Kalau sama-sama negatif, hasilnya negatif. Kalau sama-sama positif, berarti hasilnya positif, kemudian langsung dijumlah. Nah, berbeda lagi ketika yang berbeda jenis, angkanya berbeda ya, angkanya berbeda jenis. Ketika angkanya berbeda jenis, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, besar mana? Yang kedua, cari selisih. Ya, ini untuk penjumlahan ya. Penjumlahan. Ini kita masih mengulang yang kemarin. Besar mana? Cari selisih. Nah, yang berbeda jenis, misalkan negatif 9 ditambah 20 ditambah 18 sama dengan, caranya ini kan berbeda jenis, ini negatif, ini positif ya, ini negatif, ini positif, maka kita lihat besar mana. Nah, besar mana? Besar positifnya, maka hasilnya positif. Kalau positif nggak usah dikasih tanda. Positif berapa? Cari selisih. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Jadi boleh yang belakang dikurangi yang depan. 18 kurangi 9 sama dengan 9. Nah, kemudian kalau misalkan 9 ditambah negatif 18. Tergantung, misalkan negatif 18 dulu di depan. Negatif 18 ditambah 9. Nah, negatif 18 ditambah 9, maka kita lihat besar mana? Besar positif negatifnya atau positifnya? Oh, ternyata besar negatifnya. Maka kalau negatif dikasih tanda negatif. Negatif berapa? Cari selisih ya. Dicari selisihnya ya di sini. Maka 18 dikurangi 9. 18 kurangi 9 sama dengan 9.
maka hasilnya negatif 9. Ya, itu yang sudah kita pelajari pekan kemarin, ya. Pekan kemarin. Sekarang kita akan belajar pengurangan bilangan bulat. Kenapa tadi Pak Guru jelaskan penjumlahan dulu? Karena nanti ada kaitannya. Ya, ada kaitannya dengan penjumlahan bilangan bulat. Ya, pengurangan ada kaitannya dengan penjumlahan bilangan bulat. Kita lihat. Pertama, langkah-langkahnya untuk pengurangan bilangan bulat, ya. Yang pertama adalah ubah tanda kurang menjadi tambah. Yang kedua, angka kedua atau yang dikurangkan menjadi lawan. Ya. Kita lihat dulu langkah-langkah yang pertama dan kedua. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kerjakan seperti penjumlahan. Ya, perhatikan langkah pertama, ubah tanda kurang menjadi tambah. Langkah kedua, angka kedua yang dikurangkan menjadi lawan. Ketiga, kerjakan seperti penjumlahan. Kita langsung masuk ke contoh. Misalkan ada soal 49 dikurangi 60. Ya. 49 dikurangi 60. Apakah bisa kita langsung mengerjakan seperti pengurangan biasa? Bisa dengan cara bersusun, ya. Ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau soal seperti ini langsung bersusun, karena angka yang di depan itu lebih kecil daripada yang di belakang, daripada yang angka 60. Kalau yang di depan lebih kecil daripada yang di belakang atau yang angka kedua, maka berlaku cara seperti itu. Ya, berlaku cara seperti itu. Nanti setelah ini Pak Guru jelaskan dengan pengecualiannya yang tidak pakai cara seperti itu kenapa. Sekarang, kalau angka depan lebih kecil daripada yang belakang, maka harus menggunakan cara seperti ini.
Kita baca dulu contohnya. Ini 49 dikurangi. Ini bukan tanda negatif ya, tapi dikurangi. Ingat, jangan sampai kalian keliru membaca. 49 dikurangi 60. 49 dikurangi 60. Ya. Maka langkah pertama, ubah tanda kurang menjadi tambah. Ini kan tandanya dikurangi. Ya. Maka kita ubah menjadi tambah. Ya, pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Angka kedua berarti angka 60. Angka kedua atau angka yang dikurangkan menjadi lawan. Lawan 60, ingat ini pengurangan ya, bukan tanda negatif. Angka 60 ini kan positif. Ya, karena ini kan bukan tanda negatif, tapi ini tanda kurang. 60 sendiri ini positif dirubah menjadi lawannya. Lawan positif adalah negatif. Negatif berapa? 60. Setiap negatif yang di belakang seperti ini, maka diberi tanda kurung. Ya, diberi tanda kurung agar membedakan dengan yang di depannya ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, yang depan bagaimana, diisi angka berapa? Ya, yang depan ini diisi angka yang di depan juga tanpa dirubah. Yang depan ajeg. Berarti 49. Maka pengurangan ini sudah kita ubah menjadi penjumlahan. Ya, pengurangan bilangan bulat ini sudah kita ubah menjadi penjumlahan. Maka nomor 3, kerjakan seperti penjumlahan. Ya, kerjakan seperti penjumlahan. Silakan sama dengan. Nah, ini kan berbeda jenis ya. Kalau berbeda jenis berarti kita lihat besar mana? Besar negatif, maka kita tulis tandanya negatif. Ya. Kemudian negatif berapa? Cari selisih 60 kurangi 49. Kita lihat di sini 60 kurangi 49. Nah, untuk pengurangan seperti ini kalian jangan langsung 0 kurangi 9 sama dengan 9. Ya, itu salah. Ya. Caranya bagaimana? Caranya meminjam depannya. 6. Kenapa kok meminjam 0 kurangi 9 ya? Karena 0 lebih kecil daripada 9. Kan tidak mungkin yang lebih kecil dikurangi yang lebih besar. Ya. 0 kurangi 9 tidak bisa. Ya, maka pinjam angka 6. 6 dipinjam 1 jadi 5. 0-nya ini depannya tambah angka 1. 10 kurangi 9 sama dengan 1. 5 kurangi 4 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 11 dengan tanda negatif. Ya, sampai di sini paham ya? Ini untuk soal nomor 1. Ya. Pengurangan bilangan bulat dipakai ketika yang satu ya. Yang nomor 1, ketika yang di depan lebih kecil daripada yang di belakang. Kemudian contoh soal yang kedua. Negatif 49 dikurangi 60. Ini angkanya sama tapi ininya beda ya. Tandanya beda. Kita baca, ini kurang apa negatif? Ini adalah negatif ya. Negatif 49. Nah, dikurangi. Ini tanda kurang, bukan tanda negatif. Dikurangi berapa? Dikurangi 60.
Negatif 49 dikurangi 60. Maka yang kita lakukan, ubah tanda kurang menjadi tambah. Tanda kurang kita ubah menjadi tambah. Ya. Kemudian angka kedua atau yang dikurangkan, berarti kan angka 60. Ini kan kurang ya, ini kurang, ini 60 positif. Menjadi lawan. Lawan positif adalah negatif 60. Kemudian yang depan bagaimana diisi angka berapa ini? Diisi angka negatif 49 tanpa diubah. Nah, setelah diisi angka negatif 49, kemudian kita lihat, kerjakan seperti penjumlahan. Sama jenis apa beda jenis? Oh, sama jenis. Kalau sama jenis berarti tandanya tulis lagi. Ini kan sama-sama negatif ya. Tulis lagi, kemudian tinggal dijumlahkan. 49 ditambah 60 sama dengan berapa? 49 tambah 60 sama dengan belakang 9, 109. Ya, ini contoh model yang kedua. Silahkan kalian catat dulu di pause video ini. Kita lanjutkan tipe soal yang ketiga, yaitu negatif 49 dikurangi negatif 60. Ya, ini negatif dikurangi negatif lagi. Jangan baca negatif 49 dikurangi atau negatif 49 negatif 60. Jangan seperti itu bacanya. Tapi bacanya negatif 49 dikurangi negatif 60. Caranya kita ubah. Ini di titik-titik dulu ya. Negatif diubah, pengurangan diubah menjadi penjumlahan. Ya. Kemudian belakang jadi lawan. Angka kedua jadi lawan. Lawan negatif 60 positif 60. Kemudian yang depan ajib. Negatif 49. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah kerjakan seperti penjumlahan. Negatif 49 ditambah 60. Ya, sama dengan berapa? Caranya besar mana? Karena ini kan beda ya. Beda angkanya. Maka kita tulis, kita yang perlu kita pikirkan adalah besar mana? Besar positif, maka hasilnya pasti positif. Ya, besar 60-nya kan daripada 49, maka hasilnya pasti positif. Ya, maka ini tidak perlu kita beri tanda. Positif berapa? Cari selisih. 60 dikurangi 49 tadi berapa? 11. Maka hasilnya adalah positif 11. Ya, itu tadi. Ini tadi ada 3 tipe soal yang menggunakan cara seperti ini ketika kita mengurangkan bilangan bulat. Nah, yang pertama, ketika yang besar itu adalah yang belakang, yang depan lebih kecil daripada yang belakang. Kemudian yang kedua adalah tadi negatif dikurangi positif, ya, negatif dikurangi positif. Kemudian yang tiga, negatif dikurangi dengan negatif. Ya, silahkan contoh yang nomor 3 ini kalian catat.
Kemudian kita lanjutkan lagi tipe soal yang selanjutnya, yaitu yang nomor 4. Misalkan 49 dikurangi negatif 60. Nah, kalau seperti ini, kita lihat pengurangan dirubah menjadi penjumlahan. Ya, angka belakang karena ini negatif 60 maka menjadi positif 60. Kemudian angka depan kita tulis lagi 49. Maka langsung kita jumlahkan. Nah, kalau penjumlahan seperti ini mudah ya. Tinggal kita jumlahkan, mau bersusun boleh. 49 ditambah 60, 9 tambah 0 9, 4 tambah 6 10, jadi 109. Mudah ya untuk yang nomor 4, yang tipe seperti ini. Silakan untuk nomor 4 kalian catat di pause videonya ya. Kita lanjutkan. Nih Pak Guru sudah tulis pengecualian jika angka depan lebih besar dari belakang, maka kerjakan seperti biasa. Nah, ini pengurangan yang umum ya. Yang depan lebih besar daripada yang belakang. 40 kan lebih besar daripada 29. Maka kerjakan seperti biasa. 40 kurangi 29 pakai bersusun boleh, yang jentik yang menok ya. 40 kurangi 29. 0 kurangi 9 bisa atau tidak? Nah, tidak bisa. Pinjam angka 4, 4-nya jadi 3, 0-nya depannya tambah angka 1. 10 kurangi 9 sama dengan berapa? 1. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Hasilnya 11. Ya, jadi pengecualiannya adalah ketika pengurangannya seperti pengurangan biasa. Ya, yang wajar yang depan lebih besar daripada yang belakang. Untuk yang selain itu caranya seperti ini. Ubah tanda kurang menjadi tambah. 2, angka kedua yang dikurangkan atau yang dikurangkan menjadi lawan. Yang ketiga, kerjakan seperti penjumlahan. Ya. Kerjakan seperti penjumlahan seperti yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Demikian video kali ini. Ya, yang belum paham silahkan kalian ulang videonya. Kalau tidak paham juga tanyakan kepada gurumu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.